Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai semuanya, kenalin, gua Rizal. Jadi gua ada cerita soal masalah romance di hidup gua nih. Ya dengerin aja dulu ya. Jadi dari kecil gua tuh gak pernah pacaran. Suka sama orang mah ya pernah, tapi ya gak sampai pacaran. Bisa dibilang cinta dalam diam lah. Cukup mengagumi tanpa memiliki. Jia. Kalau ditanya alasannya, yang pertama gue emang gak mikirin pacar-pacaran. Terus gue juga agak pesimis sama fisik gue yang bulat sempurna. Ditambah keluarga gue juga emang gak endorse gue buat pacaran. Secara keluarga gue nih islami banget. Jadi hubungan antar cewek dan cowok dibatasi banget gitu. Sampai akhirnya gue udah kerja nih, dan umur juga udah cukup. Nyokap gue mulai nanya, "Zal, kamu ada cewek yang lagi diincer nggak?" Agak kaget gue sebenarnya dengar kalimat itu, apalagi dari mulut ibu gue. Tapi ya wajar juga sih sebenarnya, soalnya emang udah waktu yang nyari gue. Ya gue jawab aja seadanya. So, nyokap gue kong kali kong nih sama kakak gue dan suaminya. Dia ternyata mau ngenalin gue tuh ke kerabatnya ipar gue yang kebetulan lagi single juga. Tapi bukan single past tense ya. Gak lama kakak gue yang udah kenal sama si cewek langsung ngomong tuh ke dia. Si cewek ini bilang ke kakak gue kalau dia mau aja dideketin gitu. So, alhasil ya kakak gue langsung ngabarin gue, nyuruh gue gerak duluan. Jujur, gue tuh kayak orang mati kutu di situ. Tambah gue nih orangnya cuek diem. Biasanya gue gak akan ngobrol kalau gak diajak ngobrol duluan. Bahkan sama keluarga pun sikap gue tetap gitu juga. So, dengan agak canggung, gue coba chat dia. "Assalamualaikum, ini Rizal yang dikenalin sama Mbak Ani." Dibales dong sama dia. Dan dari situ perlahan kita mulai deket lah. Sampai akhirnya kita makan bareng, kondangan bareng, jalan ngedate bareng. Dan akhirnya makin deket lagi. Nah, setelah kurang lebih setahun PDKT, gue beraniin tuh ngomong ke dia kalau gue pengen hubungan serius dengan goal nikah. Alhamdulillahnya, dia nerima nih. Gue sih bilangnya nggak dalam waktu dekat, tapi ya gue bilang insya Allah tahun depan lah gue wujudin janji gue. Dar. Tibalah waktu bulan September, dimana ini momen yang tepat buat nyampein niat baik gue ke keluarganya. Gue udah ngerasa siap nih buat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi gue ngajak ngobrol dia sama ortunya dia. Gue bilang kalau gue pengen serius lah. Terus gue juga bilang kalau tahun depan di bulan Februari gue mau nikahin dia. For your information, sebenarnya hubungan ini emang udah dapat restu dari keluarga mereka. Bahkan dari sebelum gue PDKT. Ya maklum, keluarga gue terhormat. Plus ada koneksi juga dari ipar gue. Jadi ya gampang lah. Tapi nih, ada tapinya guys. Pas setelah gue ngomong itu, sampai rumah, gue langsung di-chat sama dia nih. Katanya ada yang harus diomongin berdua aja sama gue gitu. Ya udin lah, karena kayaknya penting dan lebih enak ngomong by one. Jadi gue ajak makan besoknya. Pas ngomong, ternyata dia bilang belum siap nih. Waduh, katanya masih ada wishlist yang mau dia lakuin buat keluarganya. Terus dia sendiri juga bilang kalau mentalnya belum siap. Gue udah coba ngeyakinin dia dengan berbagai macam cara, tapi dianya kekeh mau diundur. Wes, ya udah dah, mau nggak mau, gue iyain aja dan kita undur dah jadi akhir tahun depan. Hal ini kejadian lagi, bahkan sampai 3 kali. Mundur terus. Buset dah, ini manusia apa serangga undur-undur. Gue juga bingung nih, mau nikah kagak jadi-jadi anjir. Kayak karyawan kontrak, diperpanjang mulu, tapi kagak diangkat jadi karyawan tetap. Cuak. Akhirnya insting detektif Conan gue muncul. Gue curiga lah, apakah ini emang dia cuma dorongan keluarga aja mau ngerespon gue. Sampai suatu saat dia ngajak gue nonton konser tuh. Gue sendiri sebenarnya kurang setuju datang konser-konser kayak gitu. Tapi ya oke lah sesekali, gak masalah. Terus seperti biasa nih, gue minta izin pergi ke nyokap gue H-1. Pas nyokap gue tahu gue mau kemana, nyokap langsung ngelarang. Secara kayak yang gue bilang tuh, keluarga gue nih islami banget. Nyokap gue nanya-nanya lah, "Itu pacar kamu apa emang sering datang ke acara kayak gitu?" Ya gue jujur bilang kalau dia emang suka datang ke acara-acara kayak gitu buat ngilangin stres sih katanya. Dari situ diinterogasi lah gue. Nyokap gue pengen tahu itu cewek gue anaknya kayak gimana sih. Ya udah, gue ceritain aja full ke dia. Eits, kalian juga simak dulu ya, supaya nanti kalian tahu apa alasan hubungan gue ini nggak baik-baik aja.
Jadi pacar gue nih anaknya setiap kita jalan, entah kenapa selalu dapet. Yap, dapet. Maksudnya hate ya guys.